menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Ya begini, kami sekolah teknik sekolah Adwiyata ya. Tapi pemandangan sehari-hari kan masih kita lihat banyak sampah plastik. Tujuan dialog kecil kita pagi ini menurut ibu-ibu apa barang kecil mengatasi sampah plastik. Ya, kalau menurut saya sebenarnya sudah berjalan di kantin bahwa kantin itu diciptakan kantin sehat, jadi tidak ada yang jualan yang berbau plastik seperti makanan ringan, minuman dingin. Jadi minuman dingin itu yang kemasan itu yang memang banyak sekali di mana-mana itu salah satunya di situ dia fokusnya harus di kantin beratnya sampah itu kantin sekalipun bukan dari kantin juga mereka biasa beli di luar dari luar. Saya juga anak-anak kadang itu sudah disampaikan tetap dia bawa makan penuh itu kantong bajunya. Kalau bukan lagi kemasan pakai gelas dan simpan lagi di tiang-tiang. Artinya mungkin secara garis besarnya kalau saya kesadarannya anak-anak. Iya, kesadaran dia juga yang kemasannya kecil saja dari plastik. Kalau anak-anak mau ngambil sebanyak-banyaknya maka banyak kan sampah plastik itu. Kalau saya itu berangkat dari anak-anaknya. Kalau memang kesadaran anak-anaknya bertanam sudah akan pernah ada sampah. Yang banyak peserta ini. Iya. Kita kan tidak bisa saja saja anak-anak itu seperti lain dari anak juga di bapak guru harus rajin. Kemudian salah satunya kalau memang sudah ada dan itu tidak bisa juga kita mengkiri pada akhirnya tetap tidak terbentuk itu yang namanya sampah plastik. Tapi sekarang kita solusinya adalah kita memilah antara sampah yang bukan plastik dengan sampah plastik. Kemudian yang sampah plastik itu bisa kita jadikan komoditas lagi buat anak-anak, dijadikan lagi sampahnya ini kita kumpul dengan kemudian kita panggil itu namanya aplikasi nampak. Kita aplikasi nampak jadi per kelas itu mereka bisa kumpul sampahnya per kelas, sampah plastiknya, botol-botolnya dan sebagainya yang bisa dijadikan lagi program pengolahan menjadi daur ulang. Di mana nilai jualnya? Nilai jualnya lagi per kelas, jadikan kelas lagi kelas itu per kelas masing-masing kelas. Mereka dia masih mempengaruhi yang tidak boleh mencari sampah plastik yang apa namanya di Malinda kalau ada yang bening berupa botol salah satu teknik daur ulang ya programnya itu ternyata namanya itu keren sekali ternyata. Setelah saya coba searching di internet ternyata itu namanya EcoBrick. Apa botol itu batak gitu ya batak jadi itu botol diisi dengan sampah plastik digunting supaya bisa masuk. Syaratnya sederhana, botolnya kering, sampahnya juga kering. Jadi kalau misalkan dia dapat sampah kan biasa tertimbun ya itu botol dicuci dulu, dikeringkan, digunting, masuk sampai padat itu bisa dijadikan nanti akan ada produknya. Supaya udah pernah saya bikin nutrisi kayak mereka bikin nutrisi, meja, apa namanya? Nanti kan juga itu kayak kata dari plastik. Jadi kan plastik. Malah kalau di luar negeri kayaknya saya bicara mereka bikin rumah. Ya. Bikin rumah dari botol plastik ya, botol plastik. Ya. Bersih sama sama.
kan sepertinya mengurangi sampah plastik itu tidak bisa ditekan, bilang di sekolah tidak menjual, tapi kan anak-anak tidak dijual lagi. Ya, berarti caranya tadi kalau Ibu Haji Rahma diolah. Kalau dikaitkan tadi dengan pengamatannya Ibu Lili dengan yang saya lakukan, ya itu tadi namanya eco-green, plastik. Mungkin itu bisa jadi solusi untuk sampah plastik yang ada di sekolah kita, supaya istilahnya selain bersih, tapi ada juga produk yang bisa diambil anak-anak dari apa yang dia lakukan. Ya, ya. Juga di padang plastik. Ya, ya. Jadi kan kita membuat produk yang bisa dimanfaatkan di dalam kelas anak-anak. Kita buat dan mereka dibutuhkan pakai di dalam kelas. Tapi juga misalkan di karya bisa mereka ciptakan sebuah gambar kolase apa yang saya hasilkan dari langkah kolase yang begini dipajang lagi jadi warna ya nilai jual lagi Ada banyak ide sih kolase. Itu manfaatnya diskusi. Kalau kita berdialog berdiskusi itu banyak ide-ide yang muncul. Dan bisa dibuat kolase dari bahan plastik. Kalau di SD kan biasanya dari apa itu? Daun mati atau dari biji-bijian. Iya, kita bisa bahankan sampah. Memang plastiknya tidak bisa dihancur di tanah. Iya, tidak bisa diuraikan oleh bakteri. Berarti harus ada tindakan untuk mengolah supaya tidak menjadi sampah yang kalau sekedar berserakan di perut dibuang, dibakar, menyebabkan pencemaran lagi. Ini juga bisa melatih karakter pelajar Pancasila pada anak-anak, muncul di sana tanggung jawab, muncul juga kreativitasnya, ada kerjasama dengan negara yang baru, karena dia tidak bisa kerja sendiri, harus semua bisa Terima kasih Ibu-Ibu atas diskusinya. Ini bisa membuka cakrawala berpikir untuk mengembangkan program ini, mudah-mudahan bisa menjadi program sekolah ke depan. Kita bisa melihat nanti produknya bisa dipamerkan di depan kelas atau dimanfaatkan di dalam kelas, dan ternyata untuk kegiatan mandiri salah satu programnya juga itu harus ada ternyata pengolahan yang menggunakan produk. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya Bapak untuk mendiskusikan rencana aksi nyata Pak Iya. di modul 3.3 tentang program yang berdampak pada murid. Pada aksi nyata kali ini Pak, saya merencanakan untuk melakukan program yang saya kaitkan dengan visi sekolah terkait visi berbudaya lingkungan. Di sini saya ingin berdiskusi sedikit dengan Bapak bagaimana cara kita mengatasi sampah plastik yang meskipun sedikit jumlahnya, tapi kalau berada di tempat-tempat tertentu itu rasa-rasanya juga mengganggu pemandangan, terutama kaitannya dengan sekolah kita sebagai salah satu sekolah penerima penghargaan Adiwiyata tingkat nasional. Jadi pada intinya bahwa diskusi kali ini bagaimana solusi yang bisa kita ambil bersama dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sampah plastik ini Pak. Salah satu program yang saya ajukan itu adalah Simpati. Ini adalah akronim dari
solusi sampah plastik, tapi tentu harus ada caranya Pak. Saya sambung dengan with EcoBrick. EcoBrick ini menggunakan botol plastik bekas yang diisi dengan secara padat dengan sampah-sampah plastik. Jadi tekniknya sederhana, cukup memungut sampah plastik, kalau kotor dibersihkan, dikeringkan, jadi botol dan plastiknya harus dalam keadaan kering, lalu digunting dan dimasukkan ke dalam botol. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Ini diisi sampai padat, sampai botolnya tidak bunyi saat ditekan. Karena ini bisa nanti dibuat berbagai macam produk yang insya Allah akan bermanfaat digunakan oleh siswa-siswa kita di sekolah. Dan sekolah kita juga harapannya bisa lebih bersih lagi dari keadaan-keadaan sebelumnya. Jadi begitu Pak sedikit gambarannya tentang program ini. Mohon tanggapannya bagaimana program ini bisa terrealisasi. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir sebuah analisa yang cukup bagus, sebuah pengamatan yang cukup bagus terhadap lingkungan sekolah. Karena seperti apa yang dikatakan tadi sama Ibu Maria, bahwa sekolah kita ini adalah sekolah adiwiyata, dan tidak henti-hentinya kita selalu harus mencari solusi-solusi yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan di sekolah. Potensi-potensi atau hal-hal yang bisa kita lakukan di sekolah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan, salah satunya sebenarnya itu adalah masalahnya ada di sampah. Potensi sampah yang ada di sekolah itu biasanya titiknya itu ada di kantin, ya. Kebiasaan-kebiasaan peserta didik, kebiasaan-kebiasaan warga sekolah yang kurang memperhatikan pengolahan sampah dengan baik, sehingga sekolah harus mencari strategi-strategi pendekatan-pendekatan dan model-model untuk mengurangi sebaran-sebaran sampah di sekolah. Saya pikir strategi dan model yang dilakukan Ibu Marwia tadi itu salah satu solusi di sekolah kita, karena terus terang yang kita lakukan selama ini memang masih konvensional. Sampah ada, pungut, simpan, taruh, ambil sampah, simpan, taruh di tong sampah. Apakah sebatas itu? Nah, ternyata saya pikir strateginya cukup bagus. Ini membantu program sekolah kita, membantu program sekolah kita yang mungkin bisa meningkatkan juga sekolah kita dari sekolah adiwiyata nasional menjadi adiwiyata mandiri yang bisa naik kelas lagi. Karena di adiwiyata mandiri itu ada produk yang harus dihasilkan. Saya terinspirasi dari masukannya Ibu ini, sarannya Ibu, menghasilkan produk itu. Apakah dia berbentuk fisik yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah atau bahkan bisa dibawa pulang ke rumah, ya. Saya lihat tadi memanfaatkan plastik, kemudian dibuat program yang dikatakan simpatik tadi itu, yang dikolaborasikan dengan bagaimana memanfaatkan plastik ini dengan metode EcoBrick tadi. Saya pikir itu bagus sekali, dan dengan ide ini insya Allah sekolah akan mendukung. Sekolah akan mendukung penyampaiannya, memasyarakatkannya, supaya siswa juga merasa diedukasi. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya programnya Ibu Maria ini simpatik yang EcoBrick tadi ini, yang dicampur dengan EcoBrick katanya tadi ini, bisa menjadi pengetahuan baru buat anak, pengalaman hidup baru buat anak, dan menjadi sebuah pelajaran besar, dan bahkan mungkin bisa ditularkan ke rumahnya. Sampah-sampah yang didapat di rumah pun itu mungkin bisa dimodif sehingga menjadi sebuah produk rumahan, sehingga sampah-sampah juga bisa terminimalisir di lingkungan mereka. Saya pikir saya sangat mendukung itu. Terima kasih Pak dukungannya. Insya Allah program ini dalam waktu dekat juga akan berusaha untuk disosialisasikan ke peserta didik, sehingga termasuk menggali seperti apa yang mereka inginkan terhadap sekolah kita, dan sekaligus mengedukasi mereka Pak bagaimana mengelola sampah. Karena kalau kita kaitkan dengan konteks materi IPA di pencemaran, di sana kan ada Pak 3R,
Iya. Malah kalau sekarang berkembang ada Jadi, yang menulis 4R, 4R, ya. ada lagi yang menulis 5R. 5R nambah lagi, tapi ya paling tidak standar 3R Iya, saja dulu 3R. itulah. Yang penting kelihatan tuh ya. Jadi ini masuk di daur ulang Pak ya. Nah, yang kedua juga saya mungkin bisa begini. Iya. Ini diskusinya supaya lancar, toh? Iya, Pak. Nah, begini maksud saya. Ketika kita merencanakan seperti itu yang tadi anak-anak kan baru dengar simpatik. Ini mau disosialisasikan anak ini simpatik nah. Terus ini ekobrik nah gitu. Buatkan dia punya selembar saja yang dikatakan simpatik ini, ekobrik ini dan produknya seperti ini sehingga bisa kita sebarkan anak. Oh, ini yang mau dimaksud. Kalau hanya sekedar ini mungkin enak dengarnya hari itu tapi besok hilang lagi karena banyak informasi-informasi lain. Kalau ada itu yang kita buat kertas kecil sekalian pasang di mading, sekalian kita kasih anak-anak dan mereka baca-baca, sekalian dilempar di grup di mana sehingga sosialisasinya itu dapat anak-anak. Oh iya, tugas di rumahnya tolong dilihat kemarin WA yang dikirim di grup nah ya. Nah, saya pikir begitu. Salah satu strateginya itu untuk memasyarakatkan programnya Ibu Maria. Terima kasih Pak diskusinya pagi ini itu membuka lagi pemahaman saya termasuk cara mensosialisasikannya secara sederhana mungkin seperti poster-poster kecil Iya, Pak, ya. poster kecil. Kita tempel, Tempel, lalu- kasih ada juga lembaran kertas HVS dibagikan saja ke anak, dia tempel di kelasnya, dia bilang, oh ternyata ini programnya Ibu Marwiyah. Jadi suatu saat kalau difoto ini ada sosialisasinya di kelas-kelas, ada sosialisasinya di grup-grup kelas, di grup OSIS, di grup sekolah dalam bentuk buatlah di Canva gitu kan. Ini manfaatkan ilmunya sudah ada selama ini. Insya Allah Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya kira untuk pembicaraan awal ini cukup. Nanti insya Allah pada tahap berikutnya mungkin saya akan berdiskusi lagi bagaimana mengeksekusi program ini sehingga bisa menjadi program yang memberikan dampak pembelajaran kepada siswa dan juga memberi manfaat untuk sekolah. Ya, harapan kita semua sebenarnya itu. Saya juga selain Ibu targetnya sebagai pada akhirnya nanti bukan lagi CGP tapi GP, saya sekolah targetnya menjadi sekolah penggerak dan adiwiyata mandiri. Kita punya target rame-rame ini semua. Jadi secara ini simbiosis mutualisme gitu. Oke? Terima kasih Pak. Oke. Kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Sebentar sambil istirahat. 5 menit lagi Mas Ustaz. Tolong diamati lingkungan sekitar sekolah. Amati lingkungan sekitar sekolah. Boleh keliling atau tentukan titik mana, tapi yang jelasnya semua harus mengamati. Amati kondisi kebersihan sekolah kita sebentar sambil beristirahat. Yang kedua, dalam pengamatannya perhatikan sampah apa yang paling banyak kalian temui. Paham? Paham? Sambil beristirahat, sambil melakukan pengamatan, sebelum masuk ke kelas, laporkan hasil pengamatannya di sini, di teras saja. Ya? Oke? Siap? Baik. Sudah selesai melakukan pengamatan? Sudah. Di bagian mana saja yang diamati? Belakang masjid. Mana lagi? Di kantin. Kantin. Terus? Samping kantin? Iya. Belakang sini ya? Di mana lagi? Samping aula. Aula. Dari hasil pengamatan sampah apa yang paling banyak? Sate. Bumbu kopi. Bumbunya berarti plastiknya? Iya. Apa lagi? Tipen. Kemasan makanan? Beng-beng. Beng-beng. Gula-gula juga. Apa lagi selain itu? Bungkus kopi? Iya. Iya. Oke. Nah, untuk sampah plastik, apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya
sekolah? Diolah. Diolah. Daur ulang maksudnya. Tidak Iya, ulang. daur Jadi ulang. Bisa jadi apa itu? Pastangan, kerajinan tangan. Kerajinan. Jadi Masih ingat program kita tahun lalu? dipadatkan terus menjadi karena menjadi Menghasilkan ke dalam botol ya lalu di sampai apa? padat. Sampai padat. Nah, ternyata itu adalah salah satu produk daur ulang. Daur ulang. Namanya keren sekali. Namanya itu Ecobrik. Ecobata. Pernah didengar Ecobrik itu ternyata sudah sangat terkenal di luar negeri. Nah, bagaimana kalau kita coba atasi sampah plastik yang ada dengan teknik Ecobrik? Bagaimana menurut kalian? Bagus. Kalau Kaisar, apa ada ide lain? Ecobrik itu selain setelah dimasukkan, ini gambaran umumnya program itu ya. Kalau dimasukkan di botol terus sudah padat, itu bisa dibuat bermacam-macam produk. Bisa dibuat kursi, bisa dibuat meja, tapi pada umumnya orang membuat kursi dipakai duduk di taman, di kelas. Kalau pokoknya di lingkungan sekolah. Menurut kalian program itu gimana? Menarik nggak? Menarik. Tingkat kesulitannya sulit, mudah, atau biasa saja? Gampang? Tapi bisa diatasi? Bisa diatasi? Bisa. Kalau itu kita lakukan, semangat nggak? Semangat. Ada manfaatnya buat kalian? Ada? Kira-kira apa? Lingkungan jadi bersih. Kalau untuk karakter kalian, apa manfaatnya? Apa? Mengurangi sampah plastik. Oke, lingkungan jadi bersih, sampah plastik berkurang. Dari segi kepribadian, karakter kalian ada manfaatnya kalau kita buat program ini? Misalnya dari segi kreativitasnya, tanggung jawabnya, bergotong royongnya, ada nggak? Ada nggak manfaatnya untuk membangun karakter itu? Kalau kita lakukan program ini, Bu, saya mungkin bisa bertanggung jawab karena saya itu contohnya. Menurut kalian gimana? Ini kita hubungkan dengan profil pelajar. Tadi ada sampah, busuk, ada kemasan makanan, snack ya, makanan. Terus ada lagi yang gula itu masuk ke snack tadi, kopi yang seterusnya, terus ada tadi blender, ya. Oke, terima kasih sudah melakukan pengamatan. Sampai jumpa hari Senin. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya berencana untuk menjalankan program Ecobrik. Saya mendengar dari teman-teman, Bapak pernah jalankan program ini di sekolah Bapak? Pernah waktu saya mengajar di Makassar, kami sudah mulai memprogramkan namanya Ecobrik. Bisa diceritakan sedikit Pak dampak positif dari program itu? Awal pembentukan membuat Ecobrik itu adalah banyaknya sampah plastik di sekolah yang masyarakat, sehingga untuk bagaimana mengatasi sampah tersebut, maka tugaskanlah kepada teman-teman untuk mengkoordinir setiap anak untuk membawa botol plastik.
botol plastik yang tentunya agak kuat seperti bekas botol minuman mineral, Coca-Cola, Sprite seperti itu. Pokoknya agak keras. Jadi setelah itu anak-anak berkeliling atau minimal sampah plastiknya dulu yang dia ambil, baru dia cacak kemudian dimasukkan ke dalam botol. Itu berproses sampai itu penuh dan padat. Setelah padat sehingga setiap anak itu akan mengumpulkan tugasnya sebagai tugas akhir itu. Jadi sampah tadi yang setelah dicacah itu dimasukkan ke dalam botol sampai padat, kemudian disatukan kembali menjadi beberapa sehingga menjadi jadikan tempat duduk. Berarti produk akhirnya tempat duduk Pak ya? Kursi. Produk akhir itu adalah tersedianya tempat duduk dari sampah plastik yang dikemas di dalam botol plastik. Ini memberi dampak kepada siswa ini Pak dan sekolah, ada dampaknya? Dampaknya itu alhamdulillah kita sudah jarang lagi menemukan sampah plastik karena siswa begitu dia beli makanan di kantin yang mempunyai plastik, semua akan dimasukkan ke dalam botolnya. Jadi sebagai kantong sampah juga di dalam itu, seperti itu. Ada kendala Pak dalam pelaksanaan program ini? Kendalanya itu jika ada anak yang tidak membawa, mengambil punyanya temannya, itu kendalanya. Itu. Tetapi setelah itu kita anak yang kurang itu dibedakan. Untuk membedakan itu kita beda-bedakan botolnya setiap kelas supaya mengetahui bahwa ini dia ambil dari mana. Seperti itu mencegah itu. Ada kendala, ada solusi. Ada solusi seperti itu. Kalau menurut Bapak ini bisa enggak diaplikasikan, kita replikasi itu ke sekolah saat ini? Insya Allah kalau itu yang bisa kita bisa kita lihat seperti itu untuk diterapkan di sekolah ini. Iya Pak, terima kasih atas sharingnya Pak. Ini adalah rencana program yang saya buat dalam rencana program yang harapannya itu bisa berdampak kepada murid, juga memberikan dampak positif untuk sekolah. Mungkin ke depan dalam rangkaian perjalanan program ini saya akan sering-sering untuk meminta panduan ataupun bantuan dari Bapak bagaimana sampai program itu bisa terlaksana. Insya Allah saya sangat bersedia untuk melakukan kegiatan itu karena itu adalah salah satu kegiatan untuk mengurangi sampah di sekolah ini. Jauh lebih bagus seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima Sampai kasih. ketemu lagi di sesi di dialog berikutnya. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Putri. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, pagi ini Ibu mau meminta sedikit pendapatnya Putri mengenai impian Putri jika sekolah kita ini terbebas dari sampah plastik. Impian Putri seperti apa? Ada beberapa hal yang saya pertama yaitu proses belajar yang nyaman, udara di sekitar yang segar, yang asik, yang seperti itu, dan bisa menjadi model untuk sekolah Mudah-mudahan impian Putri nanti bisa terwujud lewat program yang akan kita gagas dengan nama program Simpatik White Eco Green, solusi sampah plastik dengan Eco Green. Terima kasih, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Selamat pagi. Selamat siang Bu. Nah, terpilih wakil ketua OSIS ya. Amanah dan berikan contoh sama temannya. Nah, Ibu ada satu pertanyaan nih. Iya.
Apa impian Agnes kalau sekolah kita terbebas dari sampah plastik? Pastinya kalau impian, kalau misalnya di sekolah kita tidak ada sampah plastik, pasti lingkungan sekolah kita lebih menjadi bersih, asri, dan enak untuk dilihat. Gimana cara mewujudkannya? Bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya dengan mengurangi sampah plastik, tidak menggunakan membuang sampah di tempatnya, yang pokoknya kita lakukan sebagai kemanusiaan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Agnes sampaikan tadi dapat menjadi kenyataan di sekolah kita di masa yang akan datang. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Guru untuk berdiri sejenak di depan anak-anakku sekalian. Pagi ini Ibu ingin mengajak anak-anakku semuanya untuk melihat kondisi sekolah kita, membayangkan seperti apa fenomena kebersihannya dari pagi sampai pulang sekolah. Nah, ada satu hal yang biasanya cukup mengganggu kita semua, baik itu kepala sekolah, guru, ataupun diri kita sendiri sebagai peserta didik. Nah, apa yang Ibu maksud yaitu sampah. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, menurut pengamatan kalian, sampah apa yang paling sering kalian temukan di sekolah? Apa lagi nak? Tusuk sate. Apa lagi? Daun. Masih ada? Masih ada jenisnya. Yang paling banyak dari semua yang kalian sampaikan itu apa? Tusuk sate. Nomor 2-nya plastik. Apakah ini fenomena yang bagus? Ya. Nah, pernahkah kalian mendengar bahwa sampah plastik ini bisa diolah kembali? Pernah. Pernah belajar pencemaran? Pencemaran lingkungan. IPA kelas 7. Di sana ada istilah 3R. Mungkin pernah dengar? Recycle. Reuse. Artinya recycle? Daur? Bagus. Reduce? Bahasa Inggris loh. Menggunakan mengurangi penggunaan. Kalau reuse menggunakan kembali. Maka plastik yang ada di sekolah dari 3R ini yang mana yang bisa kita gunakan? Recycle, reduce, atau reuse? Yang mana? Apa? Recycle. Daur, atau diolah kembali. Bentuk pengolahan yang tadi kita lihat. Boleh berikan kita sharing pengetahuan. Mungkin membuat kerajinan tangan. Pernah melakukan itu? Atau mungkin membuatnya menjadi, kalau kerajinan tangan itu kan banyak jenis. Nah, pada kesempatan ini kan bertanya lagi. Pernahkah kalian mendengar istilah recycle dengan teknik eco-brick? Eco-brick. Pernah? Belum pernah? Belum. Baik. Ibu ingin perkenalkan satu teknik recycle atau daur ulang yang dikenal dengan istilah eco-brick atau eco-bata. Untuk lebih memperjelasnya, Ibu punya
posternya. Ini ya posternya. Nah, ada penjelasan di dalamnya sambil ini bisa dilihat nanti dan sekaligus dijelaskan. Boleh berdua nah. Dilihat ya supaya ini sebagai titik-titik tertentu ya karena tersediaannya berbagi. Itu siapa? Saya pegang satu ya. Oh, ada di sini. Ya. Bisa dibacakan? Di poster itu dijelaskan apa itu ekobrik. Jadi ekobrik itu satu teknik mengolah sampah dengan cara yang sederhana. Caranya, kumpulkan sampah plastiknya, kalau kotor bersihkan, gitu ya. Sebelumnya siapkan dulu botol plastik yang berukuran besar. Boleh juga yang berukuran kecil, tergantung nanti mau dimanfaatkan menjadi apa. Nah, setelah terkumpul sampahnya itu digunting-gunting kecil, lalu dimasukkan ke dalam botol. Nah, pernah kan adik kelas tak masukkan ini? Nah, itu namanya ekobrik. Nah, itu setelah digunting dimasukkan ke dalam botol, dipadatkan. Jadi tidak kelihatan penuh gitu ya, kelihatan penuh ditekan pakai kayu atau pakai alat yang agak keras yang bisa masuk dalam botol sampai padat. Apa buktinya padat? Kalau ditekan botolnya tidak bunyi. Jadi kenapa harus padat? Karena ini kita memanfaatkan lagi menjadi barang-barang berguna. Contoh, bisa menjadi kursi. Jadi dirakit gitu ya. Jadi kalau botol besar, misalnya lem mineral, dikumpulkan sejenisnya. Lem mineral, lalu diikat menggunakan kawat, dan itu bisa diduduki. Kenapa bisa diduduki? Bu, tidak kempes? Tidak. Kenapa? Karena tadi bahannya di dalam itu padat. Nah, saya pernah coba dengan adik kelasnya, saya buat dengan mereka buat seadanya. Jadi saya bilang begini, mas botolnya sudah capek isi. Iya bu, kalau begitu sini kita lihat buktinya. Kenapa harus padat? Gitu ya. Saya ambil, saya duduki. Belum rapat, belum terlalu rapat, ibu guru duduk, peot botolnya. Nah, saya bilang, lihat kak celaka. Kalau saya duduki. Nah, dari situ ada di kelasnya memahami, oh ternyata ekobrik itu harus padat. Dan fungsi kedua dari ekobrik ini adalah memperkecil terhamburnya sampah. Jadi setiap siswa itu nanti punya tempat sampah sendiri. Di mana itu? Di dalam botol. Jadi habis makan snack, bukan lagi dilempar sembarang di tong sampah atau di mana, tetapi diambil dimasukkan ke dalam botol. Nah, jadi ini semacam tempat sampah pribadi yang tidak mengganggu sekolah. Impian kita tentu di masa yang akan datang ini sekolah kita benar-benar terbebas dari sampah kemasan plastik seperti itu. Nah, itulah alasan gitu ya. Itulah alasan kenapa ekobrik ini kemudian dijadikan atau ingin dijadikan sebagai program sekolah dalam rangka menangani sampah plastik. Kalau sudah selesai, sudah terdapat beberapa botol, dikumpulkanlah botol-botol itu, dibuatlah kursi atau bentuk lainnya kalian inginkan. Bu, kamu bikin meja, boleh. Jadi bukan itu jadi meja, tapi menjadi kakinya meja. Jadi dia kayak semacam istilahnya anak muda sekarang estetik gitu ya, karena tidak perlu dicat. Kenapa? Karena di dalamnya sudah berwarna alami, dan tidak menimbulkan sampah yang banyak baru tidak pokoknya tidak ada lagi sampah. Ya kecuali kalau kita buka botolnya baru kita sengaja hambur lagi, nah itu sampah ya. Nah,
Jadi mungkin itu ya tentang gagasan tentang EcoBrief ini. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di sekolah kita. Nah, itu boleh diambil satu dan ditempelkan di mana yang kalian inginkan, itu boleh di kelasnya sebagai informasi buat teman-temannya yang tidak sempat hadir pada hari ini. Mungkin demikian ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi program yang memberikan juga dampak kepada anak-anakku sekalian sebagai siswa di sekolah. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar.